Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri menjalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Salam dalam kasih Kristus. Selamat hari Minggu. Semoga damai Kristus selalu bersama kita. Hari ini kita masuk di minggu ketiga di bulan keluarga. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-15 sampai dengan 22 dengan tema Semua untuk Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap keberadaan hidup kita selalu ada seorang pemimpin atau kepala, baik itu di dalam keluarga kita, di sekolah, di perusahaan, bahkan di dalam masyarakat kita. Dalam sebuah permainan pun ada seorang pemimpin atau kepala tim atau pemimpin regu. Pemimpin permainan di dalam suatu pertandingan. Jika kita memperhatikan bahwa di setiap keberadaan seorang pemimpin tidak akan pernah lepas dari karya pemeliharaan Tuhan. Allah atau Tuhan sendirilah yang telah memilih dan menentukan serta memberikan seorang pemimpin untuk memerintah kita. Dalam arti seorang pemimpin adalah mengelola, mengatur, dan juga memimpin di dalam setiap keberadaan hidup kita, supaya dalam hidup kebersamaan
tertata, teratur, dan terkelola dengan baik, terpelihara dengan baik. Itu sebabnya kita wajib menghargai dan menghormati seorang pemimpin, karena itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ruang lingkup masyarakat yang terkecil atau di dalam keluarga, kita wajib menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita adalah pemimpin bagi kita. Orang tua kita juga sudah pasti memiliki kelemahan dan kekurangan, karena orang tua kita tetaplah manusia. Tetapi meskipun dengan kelemahan dan kekurangannya, kita tetap harus menghargai dan menghormati orang tua kita, karena itu adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya, karena Allah sendiri yang memilih dan menempatkan orang tua kita sebagai pemimpin. Kita harus menghargai dan menghormatinya. Hal itu kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang telah memelihara kita melalui orang tua kita di dalam keluarga. Seperti halnya firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 yang bercerita tentang perumpamaan uang koin atau membayar pajak kepada kaisar. Tentang perumpamaan uang koin yang memiliki dua sisi yang juga menggambarkan tentang kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia dilahirkan dari orang tua. Dari bayi kita dipelihara, diberikan kasih sayang. Namun ada juga sebagian dari kita yang tidak mengenal kasih sayang orang tua ataupun tidak merasakan kasih sayang orang tua, sehingga menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Dan karena kepahitan itulah seringkali orang tidak dapat menghargai orang tuanya ataupun menghormati orang tuanya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita agar kita dapat menghargai dan menghormati di dalam hidup kebersamaan kita yang dipimpin oleh Allah melalui orang-orang yang telah dipilihnya atau ditunjuknya untuk mengatur dan mengelola hidup kita supaya lebih baik. Di sini kita belajar tentang kedaulatan penuh yang dimiliki oleh Allah. Dia Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah yang dengan sedemikian rupa menempatkan para pemimpin bagi kita yang juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Dengan menyadari dan meneladani ataupun meyakini kedaulatan Allah atas hidup kita, maka kita akan dapat menghargai dan menghormati para pemimpin kita. Di dalam bacaan Injil Matius, Yesus menunjukkan setiap kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat pada zaman itu, di mana orang-orang Farisi yang mencobai Yesus tentang bagaimana orang-orang harus membayar pajak, yang tertulis di ayat 16 sampai dengan 19. Dan di ayat yang ke-21 Yesus menjawab. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Di sini kita belajar tentang kepatuhan. Kepatuhan yang menghormati pemimpin di dalam hidup kita. Kepatuhan dan penghormatan kita itu wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan hari ini memberikan pembelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah pemimpin sejati bagi semua ciptaannya di dunia ini. Dia, Tuhan kita yang berkuasa,
memakai siapapun dan dimanapun untuk menjadi pemimpin kita. Demikian juga di dalam kita berkeluarga dan bermasyarakat. Demikian juga di dalam berbangsa dan bernegara. Kita wajib taat dan menghormati pemimpin bangsa kita, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin kita. Yang kedua, tetaplah bersyukur dan bersukacita. Jika kita melihat dan merasakan setiap keberadaan dan kondisi kita sekarang ini, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Banyak sekali kesulitan yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus tetap bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan tetap merasakan sukacita di hati kita. Tetapi jika kita tidak dapat bersyukur, maka kita pun tidak akan pernah merasakan sukacita di hati kita. Hanya akan ada gerutu, keluh kesah, sumpah serapah dalam hidup kita. Mari kita mau belajar dari setiap karya kasih Allah dalam hidup kita, karena Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan juga memberikan penyertaan kepada kita melalui Roh Kudus. Untuk itu, mari kita meyakini tentang karya Allah yang kita nyatakan melalui ucapan syukur, sehingga kita pun akan selalu memiliki sukacita dalam hidup kita. Dan yang ketiga, hendaklah kita selalu menyadari bahwa kita adalah bagian dari suatu komunitas, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan, persekutuan, juga di dalam masyarakat. Sehingga setiap tindakan yang kita lakukan akan membawa dampak bagi orang lain. Dampak yang dirasakan oleh semuanya. Contoh yang paling kecil adalah di dalam keluarga kita. Jika salah satu dari anggota keluarga kita merasakan kesedihan, maka anggota keluarga yang lain pun juga akan merasakan kesedihan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita mau melakukan segala sesuatunya yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Dengan satu kunci, yaitu bahwa apapun juga yang kita perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita menjaga, merawat, memelihara keluarga kita dengan menempatkan Kristus sebagai kepala di dalam keluarga kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian juga kepatuhan kita di dalam bermasyarakat, menggambarkan kepatuhan kita kepada Allah, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kepada setiap kami akan kedaulatan Tuhan. Kekuasaan mutlak di tangan Tuhan, dan Tuhan juga telah memberikan pemimpin-pemimpin bagi kami yang telah dipilih sendiri oleh Tuhan, baik itu di dalam keluarga, di dalam persekutuan, di dalam bermasyarakat dan berbangsa. Tuhan telah memilih mereka untuk mengatur dan menata kehidupan kami bersama, dan biarlah kami belajar untuk mau taat dan mentaati setiap peraturan ataupun aturan-aturan yang telah diberikan, agar hidup kami menjadi lebih baik, karena kami percaya bahwa setiap pemimpin yang kami miliki adalah pilihan Tuhan, dan itu pasti yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kami juga boleh belajar untuk selalu menghargai dan menghormati siapapun pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus.